Oke, baik kakak-kakak, silakan membuka kameranya. Kita mulai sambil menunggu kakak-kakak atau teman-teman kita yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul di dalam ruang Zoom ini atau Gimit ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beriring salam juga tak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua yang berada di ruang virtual ini mendapat syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Kakak-kakak, apa kabarnya? Semua sehat? Selain Kak Alex? Taufik, juga di rumah Kak Taufik? Tidak ada perjalanan? Enggak ada, Kak. Enggak ada, oke. Selamat bergabung Kak Agus. Oke, kakak-kakak, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita berdoa dulu ya. Baiknya kita berdoa. Saya minta doa ini akan dipimpin oleh Kak Taufik Hidayatullah. Kak Taufik, pimpin doa Kak. Oke kakak-kakak, sebelum kita memulai aktivitas Zoom kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai, Kak. Oke, terima kasih Kak Taufik Hidayatullah telah memimpin doa. Semoga dengan doa tadi akan mempermudah, memperlancar kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, kakak-kakak, kita sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, saya masih penasaran nih dengan dengan games yang kemarin, Go to the Moon atau pergi ke bulan ya. Mungkin Kak Vivani sudah mencari-cari trik atau tipsnya bagaimana memecahkan PR yang kemarin yang belum sempat dijawab. Gitu juga Kak Taufik, kemarin Kak Lila ya, Kak Lila, Kak siapa ya kemarin, saya lupa, Kak Lila yang sudah bisa menjawab atau memecahkan games ice breaking kita kemarin. Oke, kita mulai dengan ice breaking yang kemarin karena saya masih penasaran nih. Kita lanjutkan. Nama saya Iman Hidayat. Saya akan pergi ke bulan dengan membawa ikat pinggang. Oke, silakan. Selain Kak Lila ya. Kak Lila masih mikir-mikir apa nih. Oke, nama saya Iman. Saya akan pergi ke bulan dengan membawa ikat pinggang. Gimana Kak Taufik? Silakan Kak. Udah Kak Lila? Atau sudah ketemu Kak Lila? Belum. Oke. Yang baru bergabung, kita melanjutkan games yang kemarin Kak. Tentang Go to the Moon atau pergi ke bulan. Nama saya Iman, saya akan pergi ke bulan dengan membawa ikat pinggang. Oke. Siapa yang mau mencoba? Yuk. Gimana? Kak Vivani, saya minta Kak Vivani, ayo. Kak Vivani, Kak Lila. Oke, Kak Lila silakan Kak Lila. Apakah Kak Lila bisa bergabung dengan saya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Lila Wangsa. Saya akan pergi ke bulan membawa lesung pipi. Lesung pipi. Oke. Silakan Kak Lila ikut dengan saya pergi ke bulan. Yang lain? Kak Hidayatullah. Silakan Kak. Kak Vivani masih bingung. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayatullah. Saya akan pergi ke bulan dengan membawa sapi, Kak. Sapi, belum bisa Kak. Mohon maaf, Kak Taufik Hidayat belum bisa ikut kita ke bulan. Ayo.
yang lain, Kak Jeko atau Kak Parlin? Kak Fani boleh? Oke, Kak Jeko silakan. Siap, selamat malam kakak-kakak. Apa ya? Saya ingin pergi ke bulan dengan membawa cincin. Cincin. Belum bisa ikut saya ke bulan, Kak. Oke, Kak Parlin gimana Kak Parlin? Sekarang Siap. saya naik. Oke, gimana Kak Parlin? Maaf, itu Kak Imam baru gabung ini. Boleh, nggak apa-apa Kak. Karena Lanjut Kak. baru sampai nih, baru istirahat bentar. Ya, nggak apa-apa. Sambil istirahat Kak. Belum nyambung ini, gimana? Belum nyambung. Oh, kita Ya. pergi ke bulan kemarin Kak. Kita ulangi. Oke, sekarang saya naikkan levelnya setingkat lebih tinggi ya. Tapi tetap pergi ke bulan. Perkenalkan, nama saya Iman Hidayat. Saya akan pergi ke bulan dengan membawa jaket. Oke. Perkenalkan, nama saya Iman. Saya akan pergi ke bulan dengan membawa jaket. Ingat, kuncinya. Kak Vivani silakan. Mau mencoba. Saya akan pergi ke bulan dengan membawa baju. Baju. Belum bisa Kak. Belum bisa ikut saya ke bulan Kak. Oke. Gimana? Kak Lila? Nama saya Iman. Saya akan pergi ke bulan dengan membawa jaket. Oke. Gimana? Ada yang bisa memecahkan? Oh, Jackson, anak dengan itu. Oke, gimana? Satu orang aja, Kak Lila. Kak Lila gimana Kak Lila? Kita masuk ke materi Kak. Belum dapat. Belum dapat. Kalau tadi gimana? Kalau yang tadi gimana Kak Lila? Boleh Kak Lila jelaskan? Kok Kak Lila bisa jawab? Kalau menurut saya itu dari clue nama. Clue nama, gimana clue nama? Nama saya L. Jadi saya pergi ke bulan membawa lemari, membawa lesung pipi. Ya, Itu. lemper, ya. Lemper, betul. Oke. Jadi kata kuncinya yaitu huruf awalan huruf kita, Kak. Jadi misalnya nama saya Iman, saya akan pergi ke bulan dengan membawa topi. Topi kalau untuk Kak Taufik. Ya, nah, kalau Kak Mikael M mobil, Kak Vivani bisa bawa apa ya kalau V itu ya? Vivo. Apa ya? Agak susah ya. Kalau Kak Taufik bisa topi. Nah, kalau yang kedua ini cluenya yaitu setelah huruf I, Kak. Setelah huruf I, J. Jadi bisa jaket, bisa apa ya? Kalau Kak Lila L, setelah huruf L M, bisa mobil. Kalau Taufik T, U ya. Kalau yang lain juga seperti itu. Jadi cluenya huruf yang disebutkan, jangan terkecoh dengan benda-benda itu ya Kak. Oke, kita lanjutkan. Mungkin ini bisa kakak-kakak pakai untuk membuka suasana ketika kita melakukan proses pembelajaran. Oke kakak-kakak, mungkin izin ya, mohon maaf karena ini kita lakukan di malam hari. Karena berhubung saya juga masih di Palembang, belum pulang, insya Allah besok pulang ke Muara Enim. Amin. Nah kakak-kakak izin share screen. Apakah bisa dilihat? Bisa. Oke. Nah, kakak-kakak,
Hari ini atau malam ini kita akan masuk ke modul 1.3 yaitu pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Kuatkan pemahaman. Mungkin kakak-kakak sudah membaca modul tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau Student Center Learning atau SCL. Nah, kesepakatan bersama kita setiap kita ruang virtual atau NTT-nya saya ingatkan ini kesepakatan kita dari awal. Yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima memaksimalkan fitur chat, yang keenam klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir gangguan teknis adalah hal wajar. Tujuan sesi ini yaitu kakak-kakak diharapkan mampu yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, agenda kita yang pertama 5 menit yaitu pembukaan, menginginkan kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan yang sudah kita lakukan pada saat ini. 30 menit berikutnya yaitu kita di 30 menit nanti akan melakukan aktivitas 1 yaitu role play atau bermain peran pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya di 15 menit berikutnya yaitu menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard. Aktivitas kedua menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Selanjutnya mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Aktivitas ketiga, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3, penutup, refleksi, dan foto bersama. Oke kakak-kakak, sebelum kita masuk, kita mulai kegiatan kita atau modul yang tadi saya sebutkan. Ini ada pertanyaan pemantik. Kira-kira menurut kakak-kakak, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Nah, menurut kakak-kakak, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Kira-kira menurut kakak-kakak bagaimana? Boleh manfaatkan kolom chat kita atau bisa langsung raise hand, atau yang mau langsung berbicara silakan raise hand. Selamat bergabung Kak Abdul Ghani. Sekali lagi, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Menurut kakak-kakak, yang berpusat pada peserta didik itu seperti apa? Mungkin kakak-kakak bisa berkaca dengan apa yang sudah kita lakukan kepada anak didik kita atau murid kita di sekolah. Kak Jeko, menurut Kak Jeko gimana Kak Jeko? Menurut Kak Jeko, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Menurut Kak Jeko bagaimana? Di mana yang pusatnya tuh, Kak Jeko? Silakan Kak. Baik. Selamat malam. Menurut saya pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik yaitu media ajar serta peran-peran yang semuanya itu siswa harus terlibat aktif dalam pembelajaran siswa. Misalnya kita olahraga pemanasan bisa melibatkan salah satu siswa sebagai pemimpin pemanasan. Oke, kata kuncinya yaitu menurut Kak Jeko, siswa berperan aktif ya. Jadi tidak hanya guru dalam proses pembelajaran yang aktif, tetapi anak-anak juga berperan aktif. Oke, good. Mungkin ada pendapat lain atau ada pendapat yang berbeda atau ada yang mau menguatkan dari pendapat yang disampaikan Kak Jeko? Kalau Kak Parlin, gimana Kak? Menurut Kak Parlin, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu?
Menurut Kak Parlin apa? Bahasa kita baik, Kak. Menurut Kakak gimana? Yang lain boleh menuliskan di kolom chat. Oke, Imam. Oke. Oke. Pembelajaran yang bersat ke PJOK yang berpusat kepada peserta didik, yaitu di mana pembelajaran itu belajar secara aktif, bisa memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan dan berdiskusi sama siswa itu. Oke. Oke, terima kasih luar biasa. Kasih aplaus untuk Kak Parlin. Terima kasih Kak Parlin, belajar aktif ya, bisa dengan berdiskusi. Intinya hampir sama tadi yang disampaikan Kak Jeko ya, belajar aktif dengan berdiskusi, tanya jawab dan selanjutnya dan sebagainya. Ini di kolom chat sudah ada yang menuliskan Kak Pipani, siswa cenderung lebih aktif dalam pembelajaran yang sedang dilakukan. Oke, selanjutnya kita lanjut. Tadi kakak-kakak sudah menyampaikan tentang menurut kakak-kakak ya pembelajaran berpusat pada peserta didik itu bagaimana. Selanjutnya, nah sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan, kakak-kakak boleh bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita atau di kelas kita gimana? Nah, selanjutnya setelah dibayangkan, pertanyaan pertama, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Menurut kakak-kakak gimana? Ketika kakak-kakak mengajar, apakah masih banyak suara peluit, lebih banyak suara peluit sebagai perintah atau suara kakak-kakak? Dan yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Gimana? Di kelas kakak-kakak gimana, Kak? Menurut kakak-kakak, boleh menyampaikan satu atau dua orang pada saat ini di kelas kakak-kakak sekarang, apakah suara peluit lebih banyak sebagai perintah gerak daripada guru, suara guru dan pembelajaran, atau yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Gimana? Yang saat ini, Kak, yang saat ini. Gimana? Kalau Kak Agus, kalau Kak Pipani lebih banyak suara guru. Oke, Kak Pipani suara guru. Terus gimana kalau Kak Pipani? Menurut Kak Pipani, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Gimana? Di kelas Kak Pipani gimana? Iya. Iya, pasti mengikuti perintah atau komando guru. Hampir sama saya juga begitu, Kak. Tentunya sebelum kita belajar tentang pembelajaran berpusat pada peserta didik, saya juga sama Kak Pipani, masih semua pembelajaran itu berpusat pada komando dari seorang guru. Kak Agus tadi mengangkat tangan, gimana Kak Agus menurut Kak Agus? Ya, kalau saya sih sebetulnya sejak sudah ngajar K13 kurikulum merdeka di kelas 7, kelas 8, alhamdulillah kadang sih kalau saya sudah mulai sedikit belajar menggunakan peluit, artinya pemanasan saya sudah jarang melakukan perintah dari gerakan saya. Jadi saya buat game, nyanyi-nyanyi, keliling lapangan, bisa hitungan pakai peluit. Nah, terkadang kalau saya untuk melihat atau mengajak siswa aktif, saya perintahkan ketua kelas untuk memimpin pemanasan. Andai kata misalkan saya selingkan. Hari ini kalau saya yang jadi mimpin, saya pakai peluit, kalau siswa boleh ketua kelasnya. Begitu. Oke, good. Luar biasa Kak Agus. Terima kasih Kak Agus.
Ada yang lain mungkin? Ada yang mau berpendapat? Gimana? Kak Abdul Ghani. Kak Abdul Ghani gimana, Kak? Selamat malam. Oke, silakan, Kak. Kalau untuk kelas tinggi saya rasa bisa Kak Agus. Tapi kalau kelas rendah 1, 2, taruhlah 3 termasuk kelas 3 itu untuk gerakan saya rasa tidak bisa mereka itu menciptakan sendiri tanpa ada pedoman dari kita ataupun kita memberikan keterangan contoh hewan dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada pendapat yang berbeda dari Kak Abdul Ghani, karena Kak Abdul Ghani mengajarnya di jenjang SD ya. Kalau Kak Agus jenjang SMP, mungkin jenjang SMP itu memang agak lebih mudah ya. Tinggal di prit sudah mereka bisa ngerti. Tapi kalau untuk anak-anak SD, apalagi kelas rendah, kelas 1, 2, 3 mungkin kita lebih aktif ya. Tetapi kita lihat selanjutnya ya, gimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu bagaimana. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, kita dengar dulu, ini ada ada seorang tokoh ini ya, bentar. Seorang dosen tokoh dari Irlandia, yang berasal dari Irlandia, tetapi beliau ini tinggal dan mengajar di salah satu universitas di Australia, namanya Cassandra Iannucci. Kita dengarkan sebentar menurut Cassandra ini apa ya tentang SCL atau Student Center Learning. Saya stop screen sebentar. Oke. Kenapa kameraku mati, Jul? Yang mana itu? Dimatikan dulu, mikrofon dimatikan dulu, Kak. Ini ya sudah bisa tampil? Suara jumping. Oke, kita dengarkan dulu. And we know from all the research Ada suaranya that when nggak, Kak? students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, kita lanjut. Kita kembali ke slide, mohon maaf. Bagaimana kalau kau istirahat akan kupegang bukunya. Terima kasih, Tulus. Nah, itu tadi kakak-kakak seorang dosen ahli olahraga ya, pendidikan jasmani dari Irlandia, yang tinggal atau mengajar di salah satu universitas di Australia yang menyampaikan tentang SCL, bagaimana pentingnya SCL. Ada 3 kata kunci dalam student centered learning itu, yaitu yang pertama yaitu dikenal dengan voice, choice, dan ownership. Jadi
ada choice itu pilihan, ada voice itu choice itu pilihan, voice itu suara, dan ownership itu adalah tanggung jawab. Jadi dalam pembelajaran berpusat pada peserta didik ini ada 3 ranah itu, dan ini nanti kita pelajari lebih dalam di slide-slide berikutnya. Selanjutnya kita ke ini sih. Nah, selanjutnya kita akan melakukan aktivitas role play atau bermain peran, Kak. Jadi di permainan role play ini nanti kakak-kakak akan dibagi berpasangan. Nanti saya akan bagikan link spreadsheet yang di situ nanti ada daftar nama kakak-kakak mulai dari nomor 1 sampai nomor 15, nanti berpasangan. Kakak-kakak akan melakukan aktivitas role play atau bermain peran. Nah, kita lanjutkan dulu ke sini. Nah, ini aktivitas ini nih seolah-olah kita kita melakukan proses bagaimana caranya caranya mengajar atau melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student-centered learning tadi, SCL. Sebentar ya, Kak ya. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Maaf, ada bocil nganggu di belakang, Kak. Oke. Oke, selanjutnya nah, sampai di mana tadi? Role play ya. Jadi di kegiatan aktivitas 1 ini kita akan melakukan role play atau mengemas bagaimana pembelajaran berpusat pada peserta didik tersebut. Nah, role play aktivitas pembelajaran, capaian pembelajarannya. Jadi ini istilahnya RPP-nya ya. Capaian pembelajaran, CP. Peserta didik memahami gerak fundamental. Gerak fundamental tahu kan ya? Gerak fundamental adalah gerak dasar ya. Yang pertama tujuan pembelajaran. Yang pertama peserta didik kalau dalam di Zoom ini kakak-kakak melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, kakak-kakak atau peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Di asesmen atau penilaian yang melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Yang kedua, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya yaitu latihan gerak koordinasi. Nah, saya akan bagikan link spreadsheet-nya. Link spreadsheet. Sudah bening. Ini. Bentar ya. Telepon mama. Halo. Kakak-kakak, saya akan sudah bagikan itu ada link spreadsheet ya. Link spreadsheet yang coba kakak-kakak buka dulu. Di link spreadsheet itu ada pembagian nama-nama kakak-kakak. Apakah sudah bisa dibuka? Gimana? Apakah sudah bisa dibuka, Kak? Ya, sudah. Sudah ya. Sudah bisa dibuka. Oke.
Nah, di link Sudah, spreadsheet itu kakak-kakak, di situ ada nama, ya, nomor 1 sampai nomor 15, Kak Endriansa, Kak Zulfadli, Kak Oprani Arista, Kak M. Arya Pratama, Kak Pipani, sampai terakhir Kak Alex. Nah, perintahnya gini, sebelum kita mulai melakukan role play atau melakukan kegiatan role play ini, kakak bisa mengecek denyut nadi. Kakak bisa mengecek denyut nadi. Pinjam sebentar apanya Kak Iban? Kalau pinjam sebentar. Kakak-kakak coba pegang, bisa di leher, bisa di apa ya nih, tangan ya. Silakan hitung denyut nadinya dalam 1 menit. Saya akan ke ini dulu, stopwatch. Sebentar Kak ya. Jangan kode ega yuk, kau udah ngalir darah. Nah, kemana? Denyut nadi ko nih. Mati. Nanti mata. Di sini nah, di leher nah. Kopi kan dulu. Yang 3 Indo. Jeko sekelompok gitu. Mana Pak Edo? Rakor. Maaf ya, sambil ngasuh ini. Maaf Kak Iman, baru bergabung Kak Iman. Yo, lanjut Kak Edo. Aman balik. Lagi Kak Edo, kena bajuku Kak Edo. Lagi ada tahlil. Lagi ada tahlilan di sebelah rumah. Mimpin tahlil Kak Edo ya. Baru gabung aku. Kak Edo, kena baju gua kayaknya. Baju nih. Oh, jangan bro, jangan bro. Oke, sebentar. Teder kenyan itu. Tuh. Nak diancak ni. Jangan diancak kena Tidak lemah aku. Sudah buat SKC kan, Do? Sudah. Tunggu sebentar Kak ya. Oke. Aduh, dalam Edo, aku. kamu lari di tempat dulu Kak Edo, hitung nadi. Jangan bahas itu, woy. Kasihan kami yang belum dipanggil nih. Lah mengas aku lari. Kulu kilir. Jaga-jaga polisi. Ada tahlilan sebelah rumah, bro. Udah tempatnya aku. Oke, kita lanjutkan Kak ya. Silakan kakak-kakak pegang denyut nadinya selama 60 detik, mulai dari. Ya. Udah siap? Siap? Yuk. Yap. Oke, mulai dari sekarang. Silakan dihitung. Dah. 20 detik. Ya.
Oke, cukup. Nah, sudah dapat berapa? Nah, setelah ini 76. kalau sudah dapat, silakan kakak-kakak tulis di link spreadsheet yang tadi saya bagikan. Atau misalkan Kak Bipani 100, silakan tuliskan di kolom denyut nadi awal. Kak Hendriansa berapa tadi Kak Hendriansa? Kak Hendri? Silakan kakak-kakak tulis. Kak Michael Jackson ya, sudah 79. Yang lain silakan kakak-kakak tuliskan. Kak Pipani 68, oke. Selanjutnya Di mana Pak tadi nulis Pak? di link spreadsheet Kak. Di link spreadsheet. Oke. Di kolom chat Kak. Ini siapa nih? Kak Edo ya? Kak Edo, saya Iya. bagikan lagi Kak. Iya, baru masuk aku tadi. Oke. Yasinan lah dulu Pak Edo, yasinan lah dulu. Urung mimpin Yasin tadi aku tinggal ke. Buka chat. Iman boleh tak tolong kirim ke grup Kirim ini lagi, WA? Soalnya aku Oh ya buka boleh. bisa. Oke. Ini saya kirim di grup ya. Wih, rusak 96. Habis minum es, Yunda. Oh, habis belahi. 96. 96. Tahu. Oke. Gimana? Sudah selesai semua? Kak Paling, Kak Henry, Kak Zulfadli, Kak Okprandi belum ya? Mungkin yang terkendala untuk menulis boleh disebutkan. Saya bantu tulis di denyut nadi awal dulu. Denyut nadi awal 65 Pak. Siapa tuh? Siapa Kak? Edo Pak. Edo Kak. Kak Edo 65. Oke. Yes Kak, kalau 100. Udah. Balik ke Jim. Oke, Kak Alek. Kak Alek sudah Kak Alek? Ada dah kayak Kak Alek tuh. Kak Lila? Oh. Halo Pak. Oke, Kak Lila sudah menuliskan 92. Edson, lo tadi nulisnya di Kak Dika? Belum ya? 76. Kak siapa nih? Kak Dika? Yang 76 siapa? Yang 86 Pak. Siapa itu? Kak Dika? Oke, Kak Yang Dika aku, 86 Pak. ya? Punya aku Pak, 78. Itu siapa nih? 78 siapa tadi? Pala. Kak Pala 78 ya? Kak Pala 78. Ya, maaf Pak Imam. Nah, lagi di jalan Pak. Oh, Randi 76. Mana kayak Iman lah ninggal ke tubuh kecer tuh, Bo. Mensupir kesa. Macet. Nah, kalau lah di tempat Mana kayaknya? sebelah itu, kalau lah ini. Ngapa cepat-cepatan Nadi nih? Apa habis lari galau nih? Mana Kak Edo tuh makan rendang. Habis lari, Pak Ari. Habis lari galau, jogging malam. Ada tahlilan. Baca ngurus itu. Surat dia tuh. Pelimpahan ya.
Berapa kepala tadi itunya denyutnya? Kalek ada tak denyut nadi kalek nih, lu ngisi. Kaleng nih dan di motor dia nih. Sampai balik, sampai sudah dia tuh. Makan kambing kalau tadi. Wow, darah tinggi. Tengah dua. Salah deh. Makan kambing. Nah. Dan. Ngeheng. Mak mana tuh bawa mereka supir. Supir Jack. Nah inilah. Supir. Pak Ari, Pak Ari. No. Pak Ari, boleh lari. Aku ke Ari tuh lah. Suruh panggil itu lah supirnya. Pak Zul pacaknya. Nah. Dah kata SMB 2 ni macam. FB 1 salah. Salah. Manggani. Kakak laptop saya naik. Lagi naik. Boleh dinaji. Kaido kena baju kau. Keluar Pak Imam berarti. Jangan Jack, jangan dikelilingi Jack. Jangan Jack. Bahaya Jack. Beber ke agak nih, ketemu nak senam agak nih. Mak mana buat background? Ada background. Salah, yuk Tiga itu yuk. Tiga yuk. Ya. Oi. Titik 3 tu nak. Titik 3. Agak ada. Oh, terus? Titik 3 parametika. Apply visual effect. Apply Visual effect. Oh, terus? Pilih apa yang mana? Tinggal pilih agak nih. Dari Bang Mangai kayak kudu di Puncak Pondok dah. Tahu. Kopi sakir boleh. Menuju kami di Dangau, menuju kami. Dan di danau situ. Dagak. Oh. Tahu, tak kata ke di perpus be mayuk tu. Oh, yuk. Dagak Pak dengan. Pak Edo, Kepia tuh. Agak laju disuruh baca doa dengan sini. Itu aja aku tuh. Tak lemak kan, samping rumah ni lah. Padu macet. Macet tu bu. Ini, tapi sinyal. Nyebal ke muka baik. Nah, ada boleh nih, Awat, tapi kalau tak gangguan dia. Bukan. Gitu. Sinyal keluar apa ni? Kena ayuk tu boleh cukanya dulu. Yo habis paket tu. Gunakan paket dia. Mayar itu yuk, sikok tu 5.000. Soalnya najuk tubuh sikok ini. Oh, Kak Iman manggil. Apa manggil? Pindah grup. Pindah di WA teleponan. Video call di WA ujinya. Matikan. Pak Imam ya? Matikan. Oh, keluar. Matikan Jiko. Bisa dia apa-apa enggak tahu. Ngelek. Oh, berat, Kak. Buka dari HP. Mana? Apa lah harus ada? Baik. Masih ada enggak? Gangguan teknis nih kayak mana? Gangguan teknis. Enggak bisa bergerak apapun nah laptop nah. Enggak bisa diklik. Berat, Pak Imam. Aduh. Nak diperbarui Kak itu.
Pindah besok pagi. Laptop aku Zoom-nya. kemarin itu. Nah, udah bisa apa-apa kak. Nah, Nah, laptop aku kemarin itu Cak itu. Semalam malam itu. mungkin lama ya. Dan sementara ini juga ini harus direkam sebenarnya. Nah, jadi kesepakatannya gimana kak? Apa kita pindah besok? Besok mana kayaknya nih? Lanjut baik kak. Nggak bisa lanjut kak Rifani. Besok siang jadi ya, sudah Jumatan besok siang. Gangguan teknis hal wajar. Kak Edo. Besok siang Masih di jalan. si GP angkatan 10 ini. Mungkin malam Sabtu ya. Malam kayak ini lah ya. Oke. Jadi Malam Sabtu, jangan sampai malam Minggu. Pak Jackson jalan-jalan. Kak Ari. Halo Kak Ari. Oi. Udah latihan belum kamu tuh senam? Hah? Bukan nak ngirim berangkat. Kak Dika, kamu latihan belum untuk ke GOR nih? Aku takut dengan Pak Jackson aku nih. Hah? Pak Jackson. Bukan jadi ngirim kita tuh senam. Serius aku nanya. Pak Jackson diam-diam. Mungkin kakak kita lanjutkan besok malam ya. Mohon izin sekali lagi, mohon maaf. Saya tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Iya. Kecil suaranya Pak. Nah, jadi mana nih? Siapa pemimpin ini? Kenalan dulu. Waalaikumsalam. Pak Edo itu lah mimpin Pak Edo atau Pak Dika mimpinnya. Dika, Ujiku lalu tuh bos sekolah aman ada masalah ini libur. Bekasi masih ngulang Bekasi. Mana? Iku bonus. Mulai makan ya. Libur kita malam ini. Lanjut dengan besok lagi. Libur tuh masa lanjut tuh gak mau aku juga masa libur. Bonus satu lagi. Macet. Kebenaran Pak Alex. Tinggal Pak Edo. Aku langurung aku macet hari malam ini. Macet. Nah, ini mana nutupnya aja ini? Siapa yang nutup? Tutuplah, siapa yang nutup? Mari, tutup. Jack, tutup Jack. Tutuplah, Pak Jackson. Lila, sehat Lila. Ngapa aku udah ditanyai Kak? Lila panggil kan tuh. Tadi panggil kan. Lila dia baik. Bukan Kak Alex, kalau masih ngecek ke Nadi. Nadi tapi cak mana lanjutannya? Kalau baik. Masih ngecek ke Nadi balik. Iya. Udah. Hati kan. Makan lah. Ikut bebaris. Dulu aku. Doa lah tuh. Kayak tuh. Tutup ya. Dah jadilah. Aku nak tahlilan dulu. Assalamualaikum. Keluarnya apa? Ya, jadi loh. Oke.